Impact Kids. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pastinya baik-baik, luar biasa. Wah, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang mengasihi kami, terima kasih buat pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali, kami bisa mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik tahu nggak yang namanya tongkat? Seperti gambar ini. Pasti adik-adik pada tahu ya tongkat itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, biasanya tongkat ini digunakan sebagai alat bantu oleh siapa saja? Ya, benar. Gembala, kakek nenek, atau oma opa, bahkan orang lumpuh. Ada satu lagi, ayo siapa? Ya, benar sekali adik-adik, orang buta. Biasanya orang buta juga menggunakan tongkat. Untuk apa? Untuk menuntun jalannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta di Betsaida. Cerita ini benar-benar nyata, benar-benar ada di Alkitab kita. Yuk, kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Adik-adik, ketika kita mendengarkan cerita ini, kita sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pribadi yang sangat hebat, pribadi yang luar biasa. Di mana ia bisa menyembuhkan orang yang buta, yang tadinya tidak bisa melihat apa-apa, yang tadinya melihat segala sesuatu, gelap, yang tadinya tidak bisa melihat indahnya alam semesta. Tetapi ketika Tuhan Yesus turut bekerja, yang buta menjadi dapat melihat. Bisa melihat terang itu. Bisa melihat bagaimana indahnya alam semesta. Adik-adik kita diajarkan bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Dan juga bahwa Tuhan Yesus yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan ketika kita sakit adik-adik, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita katakan, "Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya." Dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kesembuhan kepada kita, bahwa Tuhan yang selalu memelihara, menolong kita, dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus menjadi andalan kita satu-satunya. Demikian firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menghafal ayat hafalan kita dari
Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan dalam hati kami, di mana kami harus mengandalkan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau yang selalu menolong kami Tuhan, bahwa Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, sampai ketemu lagi di Impact Kids selanjutnya. Impact Kids.